disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Siapa mereka? Alladzina, mereka adalah ar-raja'una ilallahi. Mereka adalah orang-orang yang pulang kembali kepada Allah, minal ma'siyati ila ta'ah, dari perbuatan maksiat kepada taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. فيا أيها الناس أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل جلاله في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, di saat yang mulia, di tempat yang mulia, Allah mempertemukan kita bersama orang-orang yang mulia. Dan barusan saja kita menyelesaikan perintah Allah, yakni rukun Islam melaksanakan saum Ramadan. Sebelumnya melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kaum muslimin
untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengikhtiarkan diri mengusahakan untuk senantiasa meningkatkannya. Karena ketakwaan yang sesungguhnya adalah merupakan bekal kita yang terbaik menghadap kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Karena perbekalan yang paling baik ketika kelak kita sama-sama menghadap kepada Allah Rabbul Izz, Rabbul Jalil, adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita adalah merupakan salah satu hal yang paling pokok dan paling penting dalam hidup kita. Maka di bulan Syawal, oleh sebagian ahli bahasa, makna Syawal adalah meningkat atau peningkatan. Semoga pada bulan Syawal ini ketakwaan kita kepada Allah dan kesalehan hidup kita semakin menambah dan bertingkat serta meningkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pertama kali di kota Madinah, yang kemudian diberi nama sebagai Madinatul Munawwarah, yang kita sebut sebagai kota Nabi. Awal mula yang didirikan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukan rumah beliau, bukan istana, bukan sesuatu yang dapat membahagiakan beliau secara pribadi. Tetapi pertama yang beliau bangun adalah masjid. Maka masjid pertama yang dibangun di kota Madinah adalah merupakan tonggak sejarah awal di mana pergerakan Islam yang dibangun oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan syariah agama Allah, yakni Masjid Quba, yang sampai hari ini masih terus berdiri. Ini menunjukkan sebuah peristiwa penting bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat kita untuk sujud kepada Allah, tetapi masjid adalah tempat bagi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan syariah, mengajarkan para sahabat dan kaum muslimin tentang ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain yang menyangkut kehidupan. Sama halnya pada hari ini, saudaraku sekalian, kita berada di sebuah masjid yang insya Allah masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar dari orang-orang yang beriman ketika mendirikan masjid adalah dasarnya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah menjanjikan membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah. Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka kelak Allah akan membangunkan istana yang paling megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita membangun masjid ini didasari dengan rasa takwa kita kepada Allah, dengan niat yang tulus, dengan tujuan yang mulia adalah untuk semata-mata menambah rasa ketakwaan hati kita kepada Allah dan menjadikan hidup kita semakin lebih bermakna. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ketika dibangun oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat tidak dibangun dengan kemewahan dan kemegahan. Bahkan sejarah Islam mencatat ketika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun tiangnya dari batang pohon kurma, dan kemudian kasau atau atapnya dibuat dari pelepah pohon kurma, dan sementara lantainya hanyalah berlantaikan pasir dan bebatuan yang kasar. Akan tetapi semangat yang terbangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid pertama kali ini didasari hanya semata-mata mengharap ketakwaannya kepada Allah semakin bertambah dan mengharapkan agar kebaikan-kebaikan hidup senantiasa terbangun dengan baik, agar ketika kita kembali pulang ke rumah masing-masing, kembali dalam kehidupan sosial, kita tetap merapikan barisan kita sebagaimana ketika kita merapikan shaf dan barisan kita di dalam salat berjamaah.
Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan selesai kita melaksanakan shaum Ramadan. Betapa indahnya ketika kita melaksanakan shaum Ramadan selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Kita melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita menyempurnakan dengan salat sunnah tarawih, dengan qiyamul lail, kemudian banyak membaca Al-Quran, dan senantiasa senang berbagi atau bersedekah di jalan Allah. Selepas Ramadan, hendaknya semua itu semakin meningkat. Dan alangkah lebih baik, alangkah eloknya jika setiap peningkatan ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ibadah mahdah, bukan hanya sekedar ibadah wajib, yakni berupa salat 5 waktu yang kita lakukan, akan tetapi ibadah sosial yang berkaitan dengan hablum minan nas, berkaitan dengan kehidupan yang mengaitkan antara kehidupan kita dengan makhluk yang lainnya, antara kita sama orang-orang yang beriman, sesama makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah, bahkan termasuk kepada orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, maka kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik di dalamnya. Setiap manusia pasti pernah melakukan apa yang disebut dengan kesalahan dan maksiat kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadisnya nomor 425. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya pada nomor hadis 198. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya manusia yang berbuat maksiat kepada Allah adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Allah memerintahkan kepada kita semuanya orang-orang yang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha ka'ardis samai wal ardu 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semuanya orang-orang yang beriman untuk senantiasa berlomba-lomba mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap manusia pasti pernah berdosa. Akan tetapi jangan pernah berputus asa di dalam mencari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah adalah zat yang maha pengampun? Allah adalah zat yang maha menyayangi setiap hamba-hambanya. Dan Allah adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Sebesar apapun dan seluas apapun salah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ampunan Allah melebihi segala-galanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam hadis qudsi bahwa inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah mengingatkan dengan tegas, sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku melebihi batas-batas kemurkaanku. Oleh karenanya dalam hal ini saudaraku sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa berlomba-lomba di jalan Allah. Kita berlomba-lomba di dalam mencari rahmat dan ampunan Allah. Dan bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita semuanya bahwa setiap orang yang bertakwa di jalan Allah, dan ketika Allah memberikan ampunan kepada dirinya, maka Allah menjanjikan surga sebagai balasannya, di mana Allah menyebutkan bahwa luasnya surga melebihi atau setidaknya sama dengan luasnya langit dan bumi, yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah fadilah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sebuah karunia yang sangat besar. Di akhir khutbah yang singkat ini saudaraku sekalian, satu di antara 7 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan
Kelak di hari kiamat, di saat tidak ada hari perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongan dari Allah. Di saat tidak ada apapun melainkan semuanya itu tergantung kepada Allah. Satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, dari 7 manusia yang dimaksud, adalah orang-orang yang senantiasa hatinya selalu terpaut dan terikat kepada masjid. Maka marilah kita berusaha dan mengikhtiarkan hati. Kita makmurkan masjid Allah ini, yang kita bangun dengan susah payah, yang secara materi kita kumpulkan rupiah demi rupiah, yang kita selalu berupaya, berusaha dan mengikhtiarkan diri untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat ibadah bagi kita semuanya, sebagai pusat peradaban bagi umat, sebagai pusat ilmu pengetahuan, sebagai pusat segala-galanya bagi umat Islam. Marilah kita kembali ke masjid ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Siapa mereka? Alladzina, mereka adalah ar-raja'una ilallahi. Mereka adalah orang-orang yang pulang kembali kepada Allah. Minal ma'siyati ila ta'ah, dari perbuatan maksiat kepada taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan terbangunnya masjid ini dapat mampu membangunkan dan membangkitkan semangat kita bersama, bahwa pada akhirnya tidak ada tempat yang paling indah dan paling membahagiakan selain masjid ini, dan tidak ada tempat yang paling baik bagi orang-orang yang beriman selain masjid ini. Tidak ada tempat yang paling dibanggakan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dunia ini selain masjid-masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada akhirnya Allah menjadikan apapun yang kita bangun, yang kita berikan kepada masjid ini, rupiah demi rupiah, tenaga dan pikiran kita, yang kita niatkan jihad di jalan Allah, maka insya Allah masjid ini akan menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya berharap sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesiapapun yang membangun masjid di atas muka bumi ini dengan dasar ketakwaannya kepada Allah, dengan dasar hanya untuk meningkatkan derajat keimanannya kepada Allah dan meninggikan syariat agama Allah, maka balasan yang terbaik adalah istana yang paling megah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الحاضرون الأعزاء إن هذا اليوم يومنا ويومكم عاظم، وهذا يوم الجمعات المباركة. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين
إلهنا أنت ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وإعلاء كلمتك حتى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا إيمانا دائما، اللهم ارزقنا إيمانا دائما، اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا. إلهنا لو بلغت الذنوب عنان السماء ما يعسنا من رحمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمعنا في زمرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في يوم حشرتك والندامة، في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون.